Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga tayangan kali ini menemui kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah telah sampai kita pada hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah dari Indonesia, khususnya waktu Indonesia bagian barat, dan tentu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengiringi puasa kita di tahun ini sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Teman-teman, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Pun demikian dalam beberapa keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan didokumentasikan oleh para ulama sehingga bisa kita akses dalam kitab-kitab hadis. Nabi pernah memberitakan bahwa akan tiba masa perjalanan waktu itu begitu cepat berlalu. Yataqarabuz zaman, masa semakin mendekat. Dalam satu riwayat, setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti satu pekan terasa seperti satu hari terasa seperti kilatan saja. Ini rasanya baru kemarin kita memulai Ramadan, sekarang sudah masuk hari ke-20 dan mengantarkan kita pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam pembahasan di episode terdahulu kita pernah membahas tentang keutamaan awal Ramadan, kemudian amalan memasuki pertengahan Ramadan, dan kini kita akan mencoba mempelajari amalan-amalan dan keistimewaan-keistimewaan terkait dengan 10 akhir Ramadan yang diantarkan di hari ini. Insyaallah akan dimulai pada malam nanti selanjutnya sampai Ramadan selesai dan tuntas kita menunaikan ibadah di Ramadan tahun ini. Untuk itu langsung saja kita akan menuju pada referensi utama di kajian ini, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga nanti kita akan isi dengan keterangan di kitab-kitab hadis yang lain, terutama di Sahih Muslim, sehingga dua kitab sahih bisa beriring sejalan dalam pembahasan kita insyaallah. Apa saja keistimewaan di 10 terakhir Ramadan, bagaimana Nabi SAW bukan hanya memberikan penjelasan tapi juga langsung memberikan contoh praktikal kepada kita yang kelak semua itu didokumentasikan dan diberitakan oleh lingkaran terdekat di kalangan keluarga beliau, terutama istri-istri beliau yang mulia Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anha wa anhunna jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ke subtopik di nomor 5 dari topik nomor ke-32 di Sahih Al-Bukhari. Pernah saya sampaikan di kitab Sahih Al-Bukhari itu disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan susunan tematik yang terkait dengan panduan kehidupan kita dan diacukan kepada aktivitas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 97 tema atau kadang sering saya sebut 97 topik ini diurutkan secara sistematis sesuai perjalanan kebutuhan kehidupan kita, baik dalam ibadah ritual pun demikian dalam ibadah sosial di muamalah, serta juga ada yang terkait dengan kehidupan praktikal semacam tuntunan berakhlak dan sebagainya. Nah, ini kita temukan di topik nomor ke-32 kitab Fadli Lailatul Qadar, ya, topik pembahasan tentang keutamaan malam Al-Qadar. Subtopiknya masuk subtopik yang ke-5 di halaman 297 di kitab kami, Babul Amali fil Ashril Awakhir min Ramadan. Subtopik tentang amal atau aktivitas di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir di bulan Ramadan itu aktivitas yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Kita akan mulai dari hadis yang insyaallah kita akan bacakan dan pahami bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan taufik sehingga mampu kita baca, kita pahami dengan benar, dan pemahaman itu
membantu kita untuk mudah mengamalkan saat memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, ini penting untuk disampaikan supaya kita tidak langsung mengatakan haddatsana. Dalam ilmu hadis itu kita harus sampaikan dulu ke rawi terakhir yang kita terima, baru kemudian kita teruskan. Babul amali fil ashril awakhir min Ramadan. Subtopik tentang aktivitas di 10 terakhir bulan Ramadan. Qala haddatsana Ali bin Abdullah. Imam Al-Bukhari menerima dari sosok bernama Ali bin Abdullah riwayat ini. Haddatsana Sufyan, kemudian Ali bin Abdullah menerima riwayat ini dari Sufyan. An Abi Ya'fur, Sufyan menerima dari Abi Ya'fur. An Abi Dhuha, Abi Ya'fur menerima dari Abi Dhuha. An Masruqin, beliau menerima dari Masruq. An Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, saya di sini masukkan kata Sayyidah sebagai penghormatan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau. Nah, ini penting teman-teman, dua hal saya tegaskan kembali, bahwa di dalam Islam seluruh panduan untuk beribadah, beragama pada umumnya itu tidak boleh dikarang. Tidak boleh dikarang oleh setiap personal muslim. Tidak ada celah untuk kreativitas. Di sini untuk menjaga orisinalitas keislaman, validitas ajaran Islam yang menunjukkan Islam itu benar, ya kan? Yang menjaga nilai-nilai keislaman, tahu dari mana ini nabinya mengajarkan, tahu dari mana Nabi menerima dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sanad, transmisi periwayatan. Si fulan diterima dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ke sosok penutur dan pemberi contoh awalnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keunggulan dalam Islam yang tidak ditemukan ya dalam referensi-referensi, bahkan mungkin di keyakinan lain bisa kita komparasikan. Ada nggak kita temukan jalur yang demikian? Kok ibadahnya bisa begitu, kan? Dari mana taunya kalau mau sholat misalnya tangan diangkat dalam bertakbir misal, gitu kan? Kemudian panduan 10 hari terakhir tahu dari mana? Ya, apa ada orang yang mengarang, apa ada orang yang coba membuat panduan sendiri, atau ini benar-benar petunjuk Nabi? Maka keunggulan di Islam itu bisa dilacak sampai ke setiap masanya, dan setiap orang ini itu bisa kita lacak biografinya juga. Bahkan banyak ulama sudah menulis buku tentang biografi mereka, orang-orang ini, sampai ke karakteristiknya. Ya, sampai ke karakteristiknya. Kita temukan misalnya kitab ada Jarh wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, ya, menerangkan tentang karakteristik para periwayat-periwayat demikian. Dan kita temukan misalnya Wafayatul A'yan, Syiar A'lam Nubala, itu kan, tentang profil orang-orang ini yang bisa kita gali itu, ya, sampai ke situnya. Dan saking luar biasanya para ulama kita memberikan satu penjelasan, keterangan yang sangat presisi. Nah, ini satu. Yang kedua, hadis-hadis tentang aktivitas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan itu banyak sekali diriwayatkan oleh kalangan terdekat dari beliau di satu keluarganya, terutama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi nanti banyak sekali hadis tentang aktivitas 10 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tentang doanya apa, pencarian malam Al-Qadar, tentang itikaf, ya, itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa hikmah dipilihkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Aisyah untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bukan kepentingan seksualitas ataupun kepentingan biologis, ya, tapi ada sesuatu yang sangat indah di balik itu, yaitu untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan Nabi yang sifatnya sangat terbatas aksesnya, ya, yang sifatnya sangat khusus, berada di lingkungan keluarga dekatnya. Ya, oleh karena itu Sayyidah Aisyah yang memang memiliki tipikal yang sangat aktif dalam hal keilmuan, senang belajar, yang kelak juga beliau akan mengajar, itu kan, ibadahnya sangat luar biasa. Dan dari situlah kita mendapatkan keutamaan bahwa yang pertama, perempuan di dalam Islam itu begitu dimuliakan, selalu terbuka peluang untuk belajar, terbuka peluang untuk memperdalam pengetahuan, dan Islam mengangkat derajat perempuan bukan hanya pada tampilan fisiknya yang terjaga, tapi juga bagaimana meningkatkan sisi intelektualitasnya dan sisi spiritualitasnya, ya, sehingga punya keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam saat yang bersamaan kita juga mendapatkan contoh teladan bagi perempuan-perempuan muslimah dimanapun berada, ya. Nah, cobalah keluarkan sosok-sosok teladan ini, bagaimana tampil anggun
dalam kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkan perjalanan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Sayyidah Aisyah ini, karena ada ribuan hadis juga yang diriwayatkan oleh beliau dalam perjalanan kehidupannya, dan juga beliau pakar di bidang kedokteran yang kelak juga akan memberikan pengajaran dan fatwa di lingkup kehidupan para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang penting untuk saya sampaikan dulu supaya mengerti bahwa aktivitas ini karena aktivitas terbatas, ya, aktivitas khusus, maka di antara hikmahnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perintah untuk menikahi istri-istri tertentu, ya, untuk mendokumentasikan kegiatan khususnya Nabi sehingga bisa kita akses sampai dengan saat ini. Baik, qalat Sayyidah Aisyah mengisahkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, nanti kita lihat ya. Wa ahya lailahu, kemudian banyak menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam tercinta. Ya, sampai di sini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 1174. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini diantara aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari, subtopik nomor kelima, bab tentang aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir Ramadan, nomor hadis 2024, sanadnya tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita coba turunkan penjelasannya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kata kana menunjuk pada satu sosok, ya, apalagi sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlangsung di masa yang telah lalu, ini memiliki 3 makna setidaknya. Ya, satu, menjelaskan kegiatan yang telah berlangsung, bentuk past tense yang lalu, ya kan? Yang kedua, ini memberikan satu bentuk umumnya kegiatan yang terus berlangsung. Jadi disebutkan kebiasaan. Di masa lalu Nabi punya kebiasaan, gitulah ya. Nah, gambarannya kurang lebih demikian. Kemudian yang ketiga, menunjukkan makna penekanan. Ya, menunjukkan sesuatu yang ditekankan. Nah, tidak mungkin ada sesuatu yang ditekankan kecuali menunjukkan keistimewaan tertentu. Nah, artinya apa? Ketika hadis ini dimulai dengan kata kana, disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diberitakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau menyampaikan Nabi ini ada kebiasaan yang sangat ditunjukkan pada kita untuk ditekankan di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya ketika Nabi menekankan ada yang istimewa. Nah, ini poinnya. Ya, jadi ada keistimewaan di 10 hari terakhir Ramadan. Saking istimewanya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa beliau membangun kebiasaan untuk menghidupkan 10 terakhir Ramadan ini. Itulah sebabnya kita buat judul tentang keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, saking istimewanya, idza dakhala al-ashru, maka beliau sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, ya, beliau mengencangkan sarungnya. Ya, kalau kita sekarang ikat pinggangnya, kalau nggak pakai sarung berarti kan pakai celana, ikat pinggang, dikencangkan sarungnya. Apa yang dimaksud dengan syadda mi'zarahu? Di sini ada syarahnya sedikit, ya. I'tazalan nisa, ya, artinya meninggalkan istri-istri beliau dulu. Artinya untuk fokus ibadah terlebih dahulu sampai kemudian berpisah sementara waktu di 10 terakhir Ramadan dengan istri-istri beliau. Artinya apa? Saking pentingnya, saking istimewanya 10 terakhir Ramadan ini, ya, keadaan beliau sebagai seorang suami, ya kan, sebagai seorang ayah dalam kehidupan rumah tangga. Ini kan sosok yang paling penting dengan aktivitas terpenting. Ya, setiap kita punya aktivitas kan di rumah tangga dengan pasangan masing-masing, terutama ya bagi yang suami dengan istrinya, ya kan, ayah dengan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, ini kan kita mencari kegiatan di luar, nafkah, bekerja, kan itu untuk ke rumah. Ya, sehingga jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai konsentrasi kita keluar itu lebih dalam dibandingkan dengan perhatian yang diberikan ke rumah, ke anggota rumah. Ya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang dijadikan itu sebagai wasilah untuk menarik perhatian Allah supaya memberikan ridhonya kepada orang-orang di rumah.
Ya, seperti tugas para ulama misalnya, itu lebih banyak membersamai umat kadang-kadang gitu kan, lebih banyak kemudian berdakwah untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pendapatan ridhanya itu maka turunlah keberkahan ke keluarga. Allah yang jaga keluarganya. Itu nanti ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti kita temukan misalnya ada di surah Ali Imran di ayat dari 35 sampai 37 bagaimana Sayyidah Hannah, ya, semoga Allah merahmati beliau, itu istrinya Imran, ya, semoga Allah meridhai beliau, punya anak namanya Maryam, kan, alaihissalam, bagaimana kemudian diikhtiarkan oleh beliau sejak dalam kandungan supaya dekat dengan Allah, lalu dibikinkan mihrab setelah lahir, dinamai yang terbaik, itu kan, diperlindungkan kepada Allah. Lantas apa yang terjadi ketika semua diikhtiarkan untuk mendapatkan ridha Allah? Allah menerima ikhtiar itu, maka Allah memberikan perawatannya, kebutuhannya, segalanya, dan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya kan? Jadi semua disiapkan oleh Allah, diatur pertumbuhannya, diperhatikan, dirawat, sampai kemudian kebutuhan rezekinya pun Allah berikan. Ya, qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Ini poinnya, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sampai ketika pamannya mengkonfirmasi, yang merawatnya, melihat semua limpahan kemuliaan itu, Maryam, dari mana semua ini? Maryam kemudian mengatakan alaihissalam, ini semua anugerah dari Allah. Allah memberikan rezeki tanpa batasan. Nah, inilah kadang-kadang ada kesolehan orang tua itu berdampak perawatan, dampak perhatian, berdampak karunia yang Allah berikan. Ya, bahkan setelah kedua orang tuanya meninggal pun anak-anak masih mendapatkan perhatian. Itu kita temukan di Quran surah Al-Kahf yang sering kita baca di hari Jumat selain surah Yasin, itu kan, wa kana abuhuma salihah, itu kan, dan adalah bapaknya, orang tuanya orang-orang yang saleh, maka anaknya sepeninggal kedua orang tuanya itu dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perawatan yang sangat luar biasa, intensif dan mulia. Nah, ini kembali lagi, perhatian ke dalam rumah ini saking tingginya itu sampai dikalahkan oleh pencarian kemuliaan di 10 hari terakhir Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pamit dulu pada istri-istrinya, ya, untuk menunjukkan kepada umat kita semua sampai hari ini bahwa ada yang istimewa nih. Saking istimewanya mengalah dulu untuk hal-hal khusus spesifik yang ada di kehidupan rumah tangga. Demi mencari keistimewaan ini yang datangnya itu cuma setahun sekali. Gitu ya, setahun sekali. Ya, dengan keluarga tetap berinteraksi, kan hanya berpisah sebentar ke masjid, bukan meninggalkan selamanya, gitu kan. Nah, tapi pencarian ini cuma setahun sekali. Kalau nggak dapat tahun ini, belum tentu ketemu di tahun depan. Sedangkan keluarga ya masih kita bisa beraktivitas, biasa kita berkumpul dan sebagainya, bahkan dalam masa-masa selepas puasa. Wa ahya lailahu. Nah, ini rumusnya ya. Jadi sementara pamit ke istri-istri beliau, keluarga beliau, kemudian dari porsi siang dan malam ini menghidupkan malamnya. Ya, menghidupkan malamnya. Jadi kalau siang kan aktivitas cenderung puasa ya, ya, menahan lapar, menahan haus, menahan hasrat seksual gitu kan. Kalau sudah di masjid kan itu sudah otomatis, ya, kan nggak ada bulan puasa yang di masjid siang-siang menyediakan makanan, itu kan nggak ada, itu kan sudah otomatis dikerjakan. Ini sudah otomatis orang tinggal meningkatkan ibadahnya saja. Nah, tinggal malamnya yang biasanya istirahat. Nah, ini maksudnya, biasanya kan siangnya itu ya beraktivitas, malam istirahat. Nah, ini saking istimewanya 10 Ramadan ini, malamnya pun dihidupkan. Ya, malam itu dihidupkan. Di malam banyak dikerjakan aktivitas yang sangat luar biasa. Wa aiqadha ahlahu, bahkan keluarga beliau pun diisyaratkan untuk bangun, membangunkan keluarganya. Diberikan isyarat untuk bangun, hidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Jadi teman-teman, artinya apa? Di 10 terakhir Ramadan ini ada agenda-agenda yang sangat istimewa. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak biasa, sehingga dengan itu Nabi memberikan perhatian yang besar, pamit pada istri-istrinya dulu, kan? Kemudian setelah itu, yang kedua isyaratnya ada malam-malam yang istimewa di 10 terakhir Ramadan. Jadi dibandingkan dengan siangnya, itu malamnya pun banyak kemudian diberikan perhatian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihidupkan malamnya dan diberikan pengingat pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengikuti petunjuk beliau menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, dengan demikian kita akan mencoba untuk mencari apa saja yang istimewa yang bisa dikerjakan selama 10 terakhir Ramadan itu, ya, sehingga di hadis Muslim untuk menuju ke bahasan ini kita juga akan mendapatkan keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bersungguh-sungguh lagi
Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan, ijtihada, beliau semakin bersungguh-sungguh lagi ya di 10 terakhir Ramadan, hal yang jarang beliau lakukan di hari-hari lain, bahkan sebelum 10 Ramadan, di bulan Ramadan itu sendiri. Jadi tidak seperti di awalnya, tidak seperti di pertengahannya, tapi di akhir Ramadan itu semakin meningkat kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada apa saja teman-teman sekalian di 10 terakhir Ramadan ini? Nah, jadi yang pertama yang bisa kita dapatkan kembali kepada keterangan tadi tentang fadlu Lailatul Qadri ya. Jadi di sini ada kitabu Fadli Lailatul Qadri tentang topik keutamaan malam Al-Qadar. Nah, di sini kita akan dapatkan di subtopik yang ketiga, ini ada keterangan babu taharni Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir fihi an Ubadah. Kan ada riwayat nanti dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, pun demikian nanti dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa di antara yang terpenting dalam 10 hari terakhir itu ada upaya untuk memburu keutamaan malam Al-Qadar. Jadi satu keistimewaannya, kenapa nanti 10 hari terakhir dihidupkan banyak malamnya, sampai juga hubungan suami istri sementara berhenti dulu gitu kan, fokus dulu pada hal yang lain. Nah, ternyata salah satu yang diburunya sampai keluarga dibangunkan untuk mengejar ini, salah satunya adalah ada peluang untuk mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Nanti kita akan bahas tersendiri tuh, kapan malam Al-Qadar itu, ya? Apakah hanya 10 terakhir Ramadan, atau memang juga bisa muncul di awal telah berlalu kan, atau mungkin di pertengahan ya? Dan peluangnya kan sekarang tinggal di 10 terakhir. Ya, nanti kita akan bahas spesifik tentang malam Al-Qadar ini. Hari ini kita berikan pengantar dulu tentang wujudnya atau datangnya, hadirnya malam Al-Qadar. Di antaranya ada peluang di 10 terakhir Ramadan, kan? Kemudian teman-teman sekalian, di sini juga kita dapatkan peluang untuk i'tikaf. Ada i'tikaf nih ya. Jadi dari 10-20 ini sudah mulai siap-siap, malam 21 itu sudah masuk sorenya, malamnya sudah mulai i'tikaf ya, malam 21 kemudian lanjut terus gitu ya. Apakah malam ganjil aja atau setiap malamnya, itu pun nanti ada babnya sendiri. Insyaallah kita akan bahas. Ya, termasuk tujuannya i'tikaf. Kenapa sih ada i'tikaf, sunnahnya gitu kan? Ya, apa yang kita bisa dapatkan dari i'tikaf? Kalau ngejar malam kan jelas, tanpa i'tikaf pun orang bangun, gitu kan? Ya, singkatnya gini, kalau untuk mendapatkan malam Al-Qadar, syaratnya bukan di masjid. Ya, syaratnya malam bangun. Ya, syaratnya malam bangun. Jadi kalau nggak sempat misalnya ada kemampuan tertentu untuk ke masjid pun, ya di rumah nggak ada masalah, bangun malamnya dihidupkan, insya Allah peluang dapat malam Al-Qadar. Ya, tapi di sini ada sunnah yang kedua, yaitu i'tikaf. Ya, untuk i'tikaf ini ada kemuliaan apa? Nah ini jangan sampai dipahami bahwa i'tikaf hanya terbatas untuk mengondisikan mendapatkan malam Al-Qadar, tidak ya. Ada hal yang istimewa lain, ada karakter yang dibentuk dari i'tikaf, ada makna yang sangat dalam. Jadi bukan pindah tempat istirahat, bukan pindah tempat tidur, bukan tempat pindah makan dan sahur. Nanti ini insya Allah kita akan bahas juga tersendiri tentang i'tikaf ini. Jadi yang pertama kita dapatkan ada keistimewaan perburuan positif tentang malam Al-Qadar. Yang kedua adalah ada amalan yang istimewa yang didapatkan khususnya. Walaupun tidak diperkenankan juga kita membatasi ya, boleh saja i'tikaf terbatas di 10 pertama, pertengahan, bahkan nanti kita punya bab ini pertengahan i'tikaf pertengahan Ramadan itu ada subtopiknya sendiri. Ya, tapi yang paling populer dan juga paling penting ini adalah nanti diantara sunnah menghidupkan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Nah ini teman-teman sekalian, di dua hal ini yang kita akan perdalam, khususnya berburu kemuliaan yang hanya didapatkan di 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana perincian dari dua bab itu? Seperti apa masalah-masalah yang terkait di dalamnya? Insya Allah kita akan dapatkan keterangannya lengkap sekali. Jadi sering saya sampaikan, sebetulnya bab ini kalau dibahas sebelum Ramadan tuntas nih. Ya, 121 hadis, 69 subtopik itu tentang Ramadan saja. Secara keseluruhan kita selesai persoalan-persoalan yang terkait dengan Ramadan seutuhnya insya Allah, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah-masalah Ramadan, tentang ciri-ciri Al-Qadar bagaimana ya, terus tanda orang dapat Al-Qadar itu seperti apa, nah, perubahannya bagaimana, itu juga ada. Tentang i'tikaf kan sering tanya, perempuan boleh i'tikaf apa enggak. Terus masalah yang kedua yang klasik, kalau masih sibuk gimana ngejar malamnya aja.
untuk itikaf, apakah itikafnya sah atau tidak. Ini ada semua di sini jawabannya. Sudah tuntas ya, tas dan tas gitu ya. Jadi tinggal kita pelajari. Insyaallah teman-teman diinformasikan mulai di Sabtu mungkin efektifnya ya. Kalau Jumat kita akan coba upayakan semaksimal mungkin karena ada giat yang masih bercabang. Di Sabtu ini kita insya Allah coba maksimalkan di 3 pembahasan. Subuh kita kajian seperti ini, mudah-mudahan bisa live itu kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti sore juga kita bisa adakan pembahasan khusus ya, bisa seputar tanya jawab atau nanti kultum dari para masyayikh. Insya Allah nanti ada 8 sampai 10 orang masyayikh dari Al-Azhar khususnya, itu bisa memberikan pendampingan dari Al-Azharnya dan juga dari Darul Ifta. Ada para mufti-mufti yang bisa memberikan kultum pengantar untuk berbuka. Kita hidupkan untuk Aku Suka ya, ayo kultum sejenak untuk berbuka. Kemudian yang spesial di tahun ini ya, disampaikan nanti dari teman-teman para masyayikh Al-Azhar. Kemudian untuk yang malam insyaallah ba'da tarawih mungkin kita bisa hadirkan sejenak untuk tanya jawab. Kemarin di Bandung saya pernah sampaikan saat pertemuan kita Safari Ramadan bahwa peluang untuk tanya jawab silahkan nanti dikumpulkan kertas yang sudah ada. Yang online ini nanti dari kolom saya akan mungkin insya Allah buat satu video khusus atau anjuran khusus di Instagram. Kalau ada pertanyaan seputar Ramadan ya silahkan Anda sampaikan, atau topik tertentu di luar Ramadan. Kalau pribadi betul jangan dibuka terbuka, tapi mungkin bisa di DM atau disampaikan spesifik oleh teman-teman. Nanti di sini insya Allah setiap malam mungkin ya ba'da tarawih gitu, itu kalau tidak demikian nanti kita aturkan mungkin pas waktu sahur ada video yang tapping atau mungkin bisa langsung live dengan teman-teman yang insya Allah pertanyaan itu akan dijawab juga oleh teman-teman dari Al-Azhar ataupun Darul Ifta atau kami sendiri. Nanti kita akan lihat kemungkinannya. Saya kira itu untuk informasi yang disampaikan melengkapi kajian kita di hari ini. Teman-teman terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menguatkan kita untuk menunaikan ibadah siam di hari ini, dan sekaligus memohon maaf kepada seluruhnya tanpa kecuali. Ditemukan tentunya kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang terjadi dilakukan oleh kami selama ini tanpa kecuali dan tanpa mencari-cari sesuatu pun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan segala kerendahan hati saya pribadi Adi Hidayat memohonkan maaf kepada teman-teman sekalian untuk keluarga kami dan meminta maaf sepenuhnya untuk saya pribadi. Semoga dengan pemaafan teman-teman Allah meridhai kita semua. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.